Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Yasin SPD, JKP Angkatan 8 Kota Semarang dari SD Negeri Semarang 06. Kali ini mau coba memperkenalkan tentang video koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensi adalah suatu usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pada dasarnya, setiap murid itu mempunyai perbedaan yang sangat majemuk. Kita harus bisa melihat bahwa peserta didik adalah hal yang sangat unik. Kita harus bisa melihat dari minatnya, dari gaya belajarnya, pola pikirnya, kebiasaannya, kemampuan literasi, bakat, dan lain-lain. Oleh karena itu betul-betul kita sebagai seorang guru penggerak atau sebagai pendidik harus bisa mengetahui karakteristik peserta didik untuk bisa menjalankan pembelajaran yang berdiferensiasi. Lalu, agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mengetahui 1. Memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung murid untuk belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Sedangkan minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian, profil belajar murid sangat berpengaruh kepada lingkungan, budaya sekitar, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Lalu, kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, dengan mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, refleksi terhadap pembelajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Dan yang kelima, membaca rapot murid kelas yang sebelumnya. Dan yang keenam, meningkatkan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Lalu, strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran yaitu adalah berdiferensi konten, berdiferensi proses, dan berdiferensi produk. Diferensi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Namun, tidak merubah kurikulum ya. Mendiferensi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan menurunkan standar kurikulum. Lalu, diferensi proses yaitu kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Sedangkan berdiferensi produk yaitu bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Kemudian, apakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensi dengan modul-modul yang lain? Apakah ada? Coba kita simak.
Ya, untuk dapat melakukan pembelajaran berintervensi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi, antara modul 231 dengan modul 131 sangat terkait. Ada hubungannya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian, apakah ada kaitannya dengan modul 1.2? Dalam melakukan pembelajaran berintervensi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, relatif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berintervensi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Nah, hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Jadi, kaitannya modul 2.1 dengan 1.2 sangat terkait. Kemudian, apakah ada kaitan dengan modul 1.3? Pembelajaran berintervensi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Jadi, ada kaitannya ya. Kemudian, kaitannya dengan modul 1.4 bahwa seorang penggerak juga harus bisa menjadikan budaya positif di sekolah. Salah satu pembelajaran diferensi dapat bisa menjadi solusi untuk bisa mewujudkan budaya yang positif. Jadi, ada kaitannya antara modul-modul yang sebelumnya dengan modul-modul 2.1. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Salam guru penggerak.